Guys, ke topik awal, sebenarnya ini YouTube perdananya si Bunda Cynthia Nurrohmah Auwalia. So, di sini kita ngebahas banyak banget topik mengenai siapa sih pemilik YouTube channel ini. Karena kalau tak kenal maka tak aruf. Tak aruf itu ya kenalan. Ya, salah. Nah, tak kenal itu ya maka tak tahu, makanya harus kenalan, makanya harus ta'aruf. nah makanya tak aruf. Nah, di sesi kali ini kira-kira di YouTube selanjutnya mau apa aja sih yang diketahui tentang Cynthia Nurrohmah Auwalia? Sebenarnya dia ini multi talented banget loh. Aku selaku temennya dia yang tahu dari nggak dari awal juga sih, cuman ya emang tahu dia itu bisa hipnosis ya. Ya. Hipnoterapi, bisa nggak hipnoterapi? Kalau terapinya belum. Jadi Hipnosis aja. dia bisa hipnosis, terus juga dia public speakingnya bagus. Selain itu juga dia sebenarnya kita ini salah satu dari contoh perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan yang can do it by myself gitu ya. Okay. Selanjutnya Bunda juga salah satu sosok yang emang dia itu berani gitu. Selain berani juga beraninya di bidang apa nih? Di bidang dia ngambil keputusan aja tuh dia berani gitu. Pokoknya mau teman-teman mau konseling, ahlinya. Teman-teman mau apa? Bimbingan, ahlinya. Pokoknya pantengin terus YouTube channelnya Bunda Cynthia Nurrohmah Auwalia. Ya, itu hiperbol banget sih sebenarnya. Berat banget kan ya? Itu hiperbol banget. Udah, aku ambil alih lagi lah. Giliran aku. Oke. Ya. Kurang lebih nah kita temenan itu dari semester 4, betul gak sih? Semester 4 tahun berapa? Betul. Semester 4 2013. Semester 4. Oke. Yang aku mau tanya selama ini ke kamu, kenapa sih manggil aku Bunda? Karena kan apa ya? Nurutan si Teh Imoy ya. Nurut mengikutin Teh Imoy. I don't know why. Pokoknya dia manggil ke Bunda, ya udah ingetin Bunda gitu. Ya. Oh, yang lain nyebutnya Teteh. Kalau yang lain jarang yang panggil nama sih kalau aku. Siapa aja yang manggil Teteh emang? Ya, teman-teman sekelas yang lain manggil aku Teteh. Yang manggil Bunda. Yang manggil cuman kamu, Susi, ya udah itu aja. Komplotan itu aja. Yang lain dari 40 itu yang manggil ke aku Bunda ya cuman ya kalian aja. Udah, yang lain tuh Teteh manggilnya dan aku gak tahu kenapa kok aku dipanggil Bunda gitu. Teteh Cynthia. Iya. Geli ya. Siapa sih yang mau dibanggain? Siapa aja target yang ingin kamu banggakan? Salah satunya ya yang pertama itu support system orang tua. Udah. Salah satu yang menjadi alasan kenapa aku pengen ikut daftar CPNS dan lulus CPNS itu salah satunya aku pengen membanggakan orang tua. Yang kedua diri aku sendiri. Kadang ya Bun, kita suka lupa gitu ya atas pencapaian kita sampai saat ini. Kita tuh lupa ngeapresiasi diri kita sendiri. Jadi kita sudah sampai sejauh ini karena kalau kita nggak kayak gini tuh kita nggak kayak kalau kita sampai di sini tuh kita tuh nggak bisa tanpa diri kita gitu. Maka dari itu yang pertama orang tua, yang kedua ya pasti diri sendirilah, ada kebanggaan tersendiri. Nah yang ketiga karena sekarang udah punya suami, yang ngebanggain suami juga, terus ngebanggain anak. Jadi aku tuh pengen ketika anak aku nanti udah gede, oh that's my mom, dengan bangganya dia bilang kayak gitu. Ya. Dek, ya. Oh ya saya lupa. Ini saya panggil Dede ya. Teman-teman, saya panggil Dede. Ya, karena tadi dia tuh paling muda gitu. Ya, dia paling muda, tapi bukan berarti dia nggak bisa dewasa. Oh, dewasa banget. Ya, gitu. Jadi justru dia tuh kuat menurut aku.
kuat. Dia banyak melakukan sesuatu, menghadapi permasalahan itu sendiri. Kalau aku harus jadi ada pendamping. Jadi aku tuh kayak gini, harus ada aku tuh harus ada aja yang dengan aku curhat tuh didengerin, dikasih perhatian. Aku baru bisa kuat loh. Tapi kalau kamu, ya selama ini kamu melakukan itu, gitu. Ya, Selama ini betul jadi, sekali. ya itu maksudnya kuatnya di sana. Kamu mungkin rapuh tapi maksudnya gini, kamu bisa menghadapi semuanya sendiri. Sakit iya, gitu kan, berat iya, tapi ya you got it gitu. Kamu berhasil pada akhirnya. Iya. Sampai ada di titik ini, alhamdulillah. Bisa di share gak sih? Apa titik terendah kamu? Apa? Aku jelasin. Yang pertama, dulu itu orang tua keluarga itu merupakan support system yang pertama ya buat siapapun. Aku rasa dari SD, SMP, SMA sampai lulus kuliah, everything is okay sama keluarga. Cuman pas udah lulus kuliah, September 2019, di situ sudah mulai ada percikan-percikan. Ya, life is begin gitu kan. Percikan-percikan. Di situ mulai ada konflik sedikit demi sedikit, satu persatu, sampai pada akhirnya 2017, 2018, segala sesuatunya itu nggak seperti aku yang dulu gitu. Aku kan anak bungsu ya bun, jadi kalau anak bungsu mah biasa diutamain itu setelah lulus kuliah tuh enggak, jadi tidak apa, pokoknya masalah keluarga yang aku tidak bisa sebutkan di sini permasalahannya apa. Cuman gara-gara permasalahan keluarga tersebut aku merasa sampai pengen bunuh diri. Pokoknya karena ada satu permasalahan keluarga yang bahkan ketika aku bercerita kepada orang lain pun masih sulit dipercaya. Curhat ke orang lain pun kayaknya udah capek. Tau gak akan merubah keadaan. Yang pertama itu semangat. semua kamu pasti bisa, sabar ya. Nah kalau kayak gitu tuh aku tuh yang udah basi gitu, udah muak gitu menerima hal-hal yang seperti itu. Sampai pada akhirnya ya udahlah, all I have is my own self. Jadi aku cuma punya diri aku sendiri, kan punya Allah. Jadi kebetulan itu karena aku belum nikah ya bun. Nah sampai semuanya itu terakumulasi ketika aku detik-detik aku mau nikah. Nah itu tuh parah banget. Maka dari itu ada tahapan dimana aku pengen bunuh diri, dimana aku yang udah nggak kuat banget, yang udah pengen ngejerit sampai pengen ngejerit ya Allah siapapun tolong aku gitu. Cuman ya aku mau curhat ke siapa gitu, curhat di WhatsApp kita malas ngetik gitu ya, panjang banget cerita kita. Terus misalnya nelpon bukan aku nggak percaya ke teman-teman aku, cuman karena posisinya pada saat itu memang tidak memungkinkan juga untuk nelpon, tidak memungkinkan untuk WA, maka dari itu aku punya sendiri. Karena bagaimanapun teman-teman kita menyemangati kita, tetap aja kita yang berjuang, tetap aja kita yang berperang. Jadi untuk kamu itu enggak, semuanya ke diri kita. Buat kamu itu enggak berpengaruh ya ketika kita curhat ke orang? Iya, berpengaruh, cuman nggak terlalu gitu, karena kembali lagi semuanya tuh ke diri kita sendiri gitu. Karena yang paling ampuh adalah menurut aku salah satu dari teknik bimbingan dan konseling, yaitu self talk. Ya kita ngeyakinin diri kita aja sendiri. Gitu. Self talk itu jadi kita berbicara sendiri. Aku bisa kok, nggak apa-apa kok. Nah itu kan seperti itu ya. Nggak apa-apa. Jadi aku lebih senang meyakinkan diri aku sendiri ketimbang orang lain yang meyakinkan aku bahwa kamu tuh bisa, Salis. Aku tuh lebih senang kamu pasti bisa kok ke diri aku sendiri ketimbang orang lain. Jadi aku tuh lebih senang berbagi ke orang lain, ya udah ya sisi humornya aku aja. Jadi gitu. Sebatas ya udah berbagi. Aku gini loh. Ya udah. Ya udah gitu. Jadi misalnya aku cerita ke Mbak Bun,
aku lagi sedih kayak gini. Ya udah gitu aja. Cukup berbagi aja, ya udah gitu. Oke. Karena balik lagi gitu, semuanya pun balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu, Bun. Aku mau tanya lagi nih, Dek. Ya, oke. Menurut kamu minta maaf penting gak sih? Penting. Kalau misalkan kayak gini, Penting banget. kita minta maaf untuk meredakan suasana. Jadi gini, aku punya masalah sama kamu. Aku punya masalah sama kamu. Karena aku gak ingin ini panjang. Udah deh, aku minta maaf tanpa kita bahas sebenarnya yang bikin aku sakit hati, yang bikin kamu sakit hati itu apa. Jadi udah, minta maaf itu untuk meredakan kondisi aja. Kalau untuk nggak suka. Jadi aku sukanya kayak gini. Bun, sebenarnya masalah kita tuh apa? Jadi aku lebih senang mengklirkan dulu permasalahan, abis itu ya udah aku minta maaf ya kalau aku salah. Gitu. Aku nggak suka kalau misalnya ya udah minta maaf untuk, karena aku bukan tipe orang yang selalu mengubur permasalahan. Aku pengennya tuh, jadi kalau misalnya minta maaf doang tanpa membahas, itu kayak mengubur masalah deh. Kayak bukan menyelesaikan permasalahan. Jadi aku tuh tipe orang yang, kamu ada masalah apa sama aku? Ya udah aku minta maaf kalau aku salah. Oke. Jadi minta maaf Tapi masalahnya apa dulu? Jadi minta maaf itu penting. Penting. Cuman harus mengurai dulu permasalahannya apa, baru minta maaf gitu. Sebenarnya luka di dalam hati kita tuh nggak pernah bisa sembuh. Ketika diselesaikan hanya dengan kata maaf tanpa kita mengurainya, menyelesaikannya, gitu kan. Ketika kita ada konflik lagi, itu pasti terungkit kembali gitu. Jadi ada masalah sedikit aja pasti jadi gede. Nggak sih? Ya nggak sih? Terbaiklah, Bunda. Iya. Jadi teman-teman kita itu udah 2 kali interview. Iya, betul. Kita udah 2 kali interview. Karena yang pertama itu settingan. Ya, yang pertama settingan. Jadi diulangi. Dan itu menunjukkan fakta loh, Dek. Bahwa kita tuh kita nggak suka hal-hal yang berbau settingan. Aku gak nyaman soalnya tadi sumpah. Gak nyaman banget, ya Allah, jadi orang lain. Iya, maka dari itu be yourself, jangan setting. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan cepat. Oke. Siap. Mendengarkan atau bicara? Mendengarkan. Perencanaan atau take action langsung? Take action. Pintar atau cantik? Pintar. Oke. Harta atau kasih sayang? Kasih sayang. Siomay atau mie ayam? Siomay. Oke. Keramaian atau kesendirian? Sendiri. Perhatian tapi pengangguran, rajin tapi cuek? Rajin tapi perhatian. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Perhatian tapi pengangguran, rajin tapi cuek? Rajin tapi cuek. Oke. Ganteng atau kaya? Kaya. Oke. Setelah gitu saja. Doakan channel aku berkembang. Jadi, amin, mudah-mudahan. Nanti banyak subscribernya, viewersnya. Semoga kisah kita bisa menginspirasi. Amin. Tuh. Aminnya singkat banget. Amin. Oke. Ya sudah, kalau gitu kita pamit, kita sudahi dulu. Salam untuk semuanya, sehat-sehat di sana, baik-baik di sana. Amin. Ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.